Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2 yang terdiri dari Agus Rianingsi, NIM 195, Ambar Dioventa, NIM 191, dan Windy Rahmawati, NIM 85, ingin mempresentasikan tentang penerapan downstream dan upstream laporan laba rugi konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan, aktiva tetap tidak disusutkan. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan di antara perusahaan-perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasikan bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan akan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan afiliasi penjual pada tahun penjualan. Akan tetapi, keuntungan dan kerugian semacam itu belum direalisasi dan harus dieliminasi dari laba investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Arah penjualan aktiva tetap antar perusahaan, seperti penjualan persediaan antar perusahaan, sangatlah penting dalam mengevaluasi pengaruh laba yang belum direalisasi terhadap perusahaan induk dan laporan keuangan konsolidasi. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan downstream dari perusahaan induk dan harus dieliminasi. Jumlah eliminasinya adalah 100% tanpa memperhatikan presentasi hak minoritas. Setiap laba atau rugi atas penjualan upstream dari perusahaan anak kepada perusahaan induk dicatat dalam akun perusahaan anak, sehingga hanya bagian perusahaan induk atas yang belum direalisasikan yang harus dieliminasi. Pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasi adalah sama seperti pada perusahaan induk. Selanjutnya, contoh penjualan tanah downstream tanah. Stain Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Park Corporation yang diperoleh seharga 270.000 pada tanggal 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stain untuk 2006 adalah 70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stain adalah 90.000. Laba Park termasuk keuntungan sebesar 10.000 yang belum direalisasi atas tanah yang berharga pokok 40.000 dan telah dijual kepada Stain seharga 50.000. Karena itu, Park membuat ayat jurnal berikut pada akuntansi untuk investasinya dalam Stain per 31 Desember 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mencatat 90% dari 70.000 laba yang dilaporkan oleh Stan. Perhitungannya laba 90% dikali 70.000 sama dengan 63.000. Untuk jurnalnya investasi dalam Stan 63.000, laba dari Stan 63.000. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan atas penjualan tanah kepada Stan, jurnalnya laba dari Stan 10.000, investasi dalam Stan 10.000. Keuntungan atas penjualan tanah tidak boleh dicantumkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, karena tanah harus disajikan dalam neraca konsolidasi pada harga pokoknya sebesar 40.000. Ayat jurnal berikut ini akan mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi 40.000 dikurangi harga pokoknya bagi entitas konsolidasi. Untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke dasar biaya. Jurnalnya keuntungan atas penjualan tanah pada tanah 10.000. Kelebihan harga jual tanah terhadap perusahaan anak akan meningkatkan laba bagi perusahaan induk, dan laba ini harus dieliminasi pada saat terjadi konsolidasi, sehingga akan mengurangi jumlah investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Jurnalnya minoritas interest atau beban minoritas pada dividen minoritas interest sebesar 7.000. Keuntungan hasil penjualan tanah ini harusnya tidak nampak dalam laporan konsolidasi, maka pendapatan ini harus dieliminasi sebesar laba yang diperoleh oleh perusahaan induk, supaya nilai dari tanah tersebut mencerminkan nilai yang sebenarnya.
dan jurnal eliminasi ini hanya dibuat pada tahun terjadinya transaksi penjualan tanah tersebut. Maka jurnal eliminasinya gain on sale of land pada land sebesar 10.000. Jurnal investasi dan equity CS STAN restan pada CS STAN-nya 200.000, restannya 100.000. Pada investment instan sebesar 270.000, minoritas interest sebesar 30.000. Untuk kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Ini kita lihat ini contoh kertas kerjanya dalam konsolidasi Park Corporation ya. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsi bahwa STAN menggunakan tanah selama 3 tahun dan menjualnya seharga 65.000 pada tahun 2010. Pada tahun penjualan, STAN melaporkan keuntungan sebesar 15.000. Hasil penjualan sebesar 65.000 dikurangi harga pokok sebesar 50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah 25.000. Hasil penjualan 65.000 dikurangi harga pokok bagi Park sebesar 40.000. Park mengakui keuntungannya atas tanah tahun 2010 menurut metode ekuitas dengan menyesuaikan laba investasinya pada tahun tersebut. Ayat jurnal pada pembukuan Park adalah investasi dalam STAN pada laba dari STAN sebesar 10.000. Untuk mengakui laba atas penjualan tanah STAN yang sebelumnya ditangguhkan. Ayat jurnal pada pembukuan terpisah Park ini menetapkan kembali persamaan antara akun investasi dan 90% ekuitas STAN pada tanggal yang sama. Ayat jurnal kertas kerja berikut akan menyesuaikan keuntungan sebesar 15.000 bagi STAN dengan keuntungan konsolidasi atas tanah tersebut. Tanah tersebut sebesar 25.000. Investasi dalam STAN pada keuntungan atas tanah sebesar 10.000. Untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan keuntungan 25.000 bagi entitas konsolidasi. Ayat jurnal pada tahun terjadinya penjualan ini hampir sama dengan ayat jurnal kertas kerja pada setiap tahun 2007, 2008, dan 2009 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan dari akun tanah. Perbedaannya adalah pengkreditan keuntungan karena tanah tidak tampak lagi dalam pembukuan terpisah Park atau STAN. Selanjutnya, penjualan upstream tanah. Untuk mengilustrasikan akuntansi dalam penjualan upstream aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, asumsikan bahwa Park membeli tanah yang disebutkan dalam bagian sebelumnya selama tahun 2006 dari perusahaan afiliasi yang dimiliki 90%, yaitu STAN. Seperti sebelumnya, laba bersih STAN untuk tahun 2006 adalah 70.000 dan laba Park di luar labanya dari STAN adalah 90.000. Akan tetapi, laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah antar perusahaan sebesar 10.000 sekarang termasuk dalam laba STAN, bukan Park. Dalam akuntansi investasi Park dalam STAN pada akhir 2006, Park membuat ayat jurnal sebagai berikut. Di debit investasi dalam STAN A+ sebesar 63.000 dan dikredit laba dari STAN R plus SE sebesar 63.000, yaitu untuk mencatat 90% laba bersih yang dilaporkan oleh STAN, membuat ayat jurnal debitnya yaitu laba dari STAN minus R, minus SE sebesar 9.000 dan dikredit investasi pada STAN minus A 9.000. Untuk mengeliminasi 90% dari laba yang belum direalisasi sebesar 10.000 atas tanah yang dibeli dari STAN.
Ayat jurnal tersebut mencatat laba investasi PAK selama tahun 2006 sebesar 54.000, yaitu dari 63.000 dikurangi 9.000. Perhatikan bahwa laba investasi sebesar 54 terdiri dari 90% laba STAN yang telah direalisasi selama tahun 2006 sebesar 60.000, atau laba yang dilaporkan 10.000 dengan keuntungan atas tanah yang belum direalisasi sebesar 10.000. Laba bersih PAK untuk tahun 2006 adalah 144.000, atau laba terpisah sebesar 90.000 ditambah dengan laba investasi sebesar 54. Bandingkan dengan kasus penjualan downstream yang sebesar 143, perbedaannya terletak pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1.000 yang didistribusikan ke hak minoritas dan dibebankan ke beban hak minoritas. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa PAK menggunakan tanah tersebut selama 3 tahun dan menjualnya pada tahun 2010 seharga 65.000. Pada tahun penjualan, PAK akan melaporkan keuntungan sebesar 15.000, atau dari hasil penjualan sebesar 65.000 dikurangi harga pokok sebesar 50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah 25.000 yang dialokasikan sebesar 24.000 dari nilai 15.000 ditambah dari hasil 10.000 dikali 0,9 kepada pemegang saham mayoritas atau laba bersih konsolidasi, dan 1.000 kepada pemegang saham minoritas. PAK menyesuaikan laba investasinya dari STAN pada tahun 2010 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Debit investasi dalam STAN A+ senilai 9.000 dan kredit laba dari STAN R, plus SE sebesar 9.000. Dan di sini ada kertas kerja konsolidasi PAK Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Dan di sini ada income statement, yaitu dari hasil sales, income on sale of land, Giant from STAN, expense including CGS dan minority interest, dan menghasilkan net income dari penjumlahan sales sampai minority interest, yaitu PAK menghasilkan 144.000 dan 90% STAN yaitu 70.000, dan consolidated statement yaitu 144.000. Dan di sini ada return earning yaitu RI PAK dan RI STAN, dan ada net income dan mendapat hasil untuk RI Desember 31 yaitu untuk PAK 351.000 dan untuk 90% STAN yaitu 170, dan consolidated statement yaitu 351.000. Dan di sini juga ada balance sheet, yaitu ada cash, land, dan investment in STAN. Dan mendapat total yaitu untuk PAK 801.000 dan untuk 90% STAN yaitu 400.000, dan consolidated statement yaitu 867.000. Nah, di sini ada liabilities dan CS dan RI. Yang semuanya ditotal dan menjadi PAK menghasilkan 801.000 dan 90% STAN yaitu 400.000, dan untuk consolidated statement yaitu 0, dan ada penambahan nilai minority interest hak minoritas
pada Januari tanggal 1 dan minority interest Desember 31. Untuk consolidated statementnya 36.000 dan dijumlah dari liabilities ke minority interest Desember 31 yaitu 867.000, yang mana balance dengan total dari balance sheet. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.